Shalom, sahabat pendengar gemilang yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat hari ini. Hari ini saya, Tri Suparni Elias Pilih, penyuluh agama Kristen Kabupaten Magelang, menyapa pendengar semua dalam mimbar agama Kristen. Sahabat pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada saat hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, Engkau masih pelihara hidup kami, Engkau masih memberkati kami Tuhan, sehingga pada saat hari ini Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu disampaikan boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat pendengar Gemilang FM yang terkasih di dalam Tuhan, waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Februari 2026. Kemarin baru saja kita merayakan Valentine. Di Indonesia, perayaan ini termasuk yang kontroversial karena pro dan kontra yang terjadi. Saya tidak mau mempermasalahkan mereka yang menolak. Ada hak setiap orang untuk memilih dan menentukan apa yang mereka anggap baik. Buat saya pribadi, apa yang lebih baik adalah merenungkan apa yang sebenarnya hikmat yang bisa kita ambil dari hari Valentine atau hari kasih sayang tersebut. Maka tema pada saat hari ini yaitu memaknai hari kasih sayang. Sahabat gemilang, bagi yang merayakan, terutama anak-anak muda atau yang suka romantisme, biasanya akan memberi sesuatu kepada kekasihnya. Yang paling umum tentu coklat dan bunga mawar, mengajak candlelight dinner dan sebagainya. Suasana di pusat-pusat keramaian seperti mall, kafe, dan resto pun akan membuat pengunjung dimanjakan dengan suasana romantis bernuansa warna pink. Itu semua untuk menarik minat pengunjung. Bagaimana bagi yang tidak punya pasangan? Sebagian tidak mau merayakan. Sebagian mungkin memilih untuk bergabung dengan orang-orang yang memandang Valentine Day dengan kacamata yang lebih luas, yaitu merayakannya bersama orang tua, saudara, keluarga, dan orang-orang terdekat. Ada pula yang tidak merayakan karena suasana hatinya sedang tidak pas untuk sebuah perayaan kasih sayang. Sahabat mendengar dimanapun berada, bagi mereka yang hari ini sendirian, kesepian, atau mungkin sedang terluka di hari kasih sayang ini, saya rindu untuk mengingatkan bahwa ada pribadi yang peduli, yang selalu ada bersama Anda dan sangat mengasihi kita, yaitu Yesus. Yesus selalu ingin memberikan kasih-Nya kepada kita semua, bukan sementara. Dia tidak akan mengecewakan kita ataupun meninggalkan kita dan bahkan menyakiti kita. Dia tidak akan membenci kita. Dia bahkan sudah memberikan nyawanya sendiri untuk semua manusia agar bisa ditebus dari dosa, agar hubungan kita dengan Bapa dipulihkan dan dilayakkan untuk menerima kehidupan yang kekal. Sahabat yang terkasih, mari kita lihat ayat yang buat saya sangat penting dan menjadi momentum perubahan besar dalam hidup saya dalam hal keyakinan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Apa yang menggerakkan Tuhan untuk mengorbankan Kristus tidak lain dan tidak bukan adalah kasih. Ayat ini secara jelas dan nyata menulis bagaimana besarnya kasih Allah kepada kita, manusia yang berdosa dan lemah. Itu membuka mata kita karena kita yakin kalau kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang Sang Pencipta yang penuh kasih. Bukan sosok yang kejam, penuh larangan, hukuman, dan sebagainya. Tuhan yang penuh kasih dan setia. Ada banyak dari kita yang lupa akan hal itu dan masih terbelenggu oleh berbagai penyesalan akan perbuatan-perbuatan di masa lalu.
Kita tidak bisa menghapus ingatan itu. Kita tidak bisa mundur ke masa lalu dan merubahnya. Ya, kita tidak bisa melakukan itu. Tapi ketahuilah ini, Tuhan sudah mengatakan bahwa dalam Kristus kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi ciptaan baru. Berbalik dari segala luka dan penderitaan di masa lalu untuk menjadi umat-Nya yang indah. Lihat ayat berikutnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai yang ke-21. Ayat-ayat 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21 di atas menyatakan lebih lanjut bentuk kasih yang luar biasa, besar dan sejati. Yesus menyatakan kasih-Nya bukan saja saat Dia turun ke dunia, berkeliling menyampaikan suara hati Bapa dan melakukan begitu banyak mujizat, tetapi lebih saat Dia harus melalui proses yang begitu menyiksa hingga Dia mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Yesus mendamaikan hubungan antara kita dengan Allah Bapa yang terputus akibat dosa. Ini adalah anugerah yang luar biasa besar yang dimungkinkan oleh kasih Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada, sebagai orang percaya, kita diajak untuk melihat makna yang jauh lebih dalam kasih yang bersumber dari Allah sendiri. Yang pertama, kasih yang tidak bersyarat. Kasih manusia sering terbatas dan bersyarat. Namun kasih Allah adalah kasih yang menerima kita apa adanya, bahkan ketika kita jatuh dan gagal. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Jadi, kasih Allah itu tidak bersyarat. Poin yang kedua, mengampuni dan melepaskan masa lalu. Banyak orang masih terikat pada penyesalan dan luka lama. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi kita bisa memilih untuk mengampuni baik diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Kasih sejati memulihkan, bukan menghakimi. Poin yang ketiga, kasih yang bersumber dari Allah sendiri, yaitu menjadi saluran kasih. Kasih Allah tidak berhenti pada kita. Ia mengalir untuk memberkati orang lain, keluarga, sahabat, bahkan mereka yang sulit kita kasihi. Hari kasih sayang menjadi momen untuk bertanya, siapa yang hari ini bisa saya layani dengan kasih? Marilah kita semua dapat menjadi saluran kasih bagi saudara-saudara kita dimanapun berada. Saudara pendengar yang terkasih dimanapun berada, mari kita rayakan kasih bukan hanya satu hari, tetapi setiap hari. Bukan sekedar dengan hadiah, tetapi dengan hati yang penuh pengampunan, kepedulian, dan pengorbanan. Sebab kasih yang sejati adalah kasih yang memberi tanpa mengharap kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Firman-Mu sungguh sangat berarti bagi kami Tuhan. Mengingatkan kepada kami untuk kami dapat saling mengasihi, untuk kami dapat saling mengampuni, untuk kami dapat peduli kepada sesama.
Ajarkan kami supaya kami dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dan kami percaya Tuhan, hari kami akan menjadi hari yang istimewa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.